Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bin nabiyil karim wa hadana bihi ila siratin mustaqim wa istanqazna bihi min turuqil jahim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbur rahim al malikul jawadul karim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi huwa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 petala langit yang hakiki dan 7 petala bumi yang serasi lagi rapi. Di dalamnya ada gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan tiada bertepi, desah angin serasa memuji, kicau burung seakan bernyanyi, gesekan dedaunan menyentuh hati. Besar nikmat ilahi Rabbi, syukur alhamdulillah kita ucapkan sekali lagi. Alhamdulillah. Salat beserta salam, marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita, putra dari Abdullah, buah hati, belahan jantung Siti Aminah, yang bertitelkan Habibullah, yang bergerakan Al-Amin, pagar parit kota Madinah, intan berlian di dalam surga, yakninya Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah bersusah payah membawa umat manusia, yang telah bersusah payah membawa umat Islam dari zaman kebodohan, dari zaman kejahilian menuju zaman yang telah berpenuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja masuk kepada judul pidato saya yang berjudul Berkah Ramadan Membawa kepada Ketakwaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Ramadan, ketika kita mengkaji lebih dalam tentang makna Ramadan itu sendiri, maka yang akan kita temui hanyalah banyaknya keutamaan, banyaknya keberkahan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, agar kita bisa menjadi umat yang sebenarnya beriman. Ketika kita mengkaji bagaimana keutamaan Ramadan, ketika kita mengkaji bagaimana berkah-berkah yang diberikan Allah kepada kita, bagaimana bonus yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam bulan Ramadan ini, maka akan sangat banyak sekali kita temukan hal tersebut. Contohnya saja, ada sebuah hadis mengatakan, Iza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila telah datang bulan Ramadan kepadamu, maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wasufidat syayatin, dan dibelenggulah para setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat kita ambil makna bahwasanya saking cintanya Allah kepada kita, saking inginnya Allah kita fokus beribadah kepadanya, dan saking inginnya Allah kita beribadah terus-menerus kepadanya untuk meraih keberkahan dalam bulan Ramadan ini, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah belenggu dan Allah ikat para setan-setannya. Kemudian dalam hadis lain juga dikatakan bahwasanya man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, begitu banyaknya, begitu besarnya, begitu luasnya keutamaan dan keberkahan yang akan kita dapatkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Ada satu ayat Al-Quran
yang mungkin sering kita dengar, yang mungkin sering kita baca, dan mungkin kita sudah hafal semuanya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti apa yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi umat yang bertakwa. Dari ayat di atas sedikit timbul pertanyaan di dalam benak kita, di dalam otak kita. Pada awal kalimat dari ayat ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Timbullah pertanyaan dalam diri kita, kenapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhal Islam? Karena inilah pembeda antara orang yang ada iman di dalam hatinya dengan orang hanya sekedar Islam di KTP-nya. Nah, bagi mereka yang beriman kepada Allah, ia akan melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. Itu puasa adalah menghindari dari hal-hal yang membatalkan, dan yang mana salah satunya dari makanan, minum, dan dari hawa nafsu. Gunanya apa? Selain untuk meraih keutamaan, selain kita meraih keberkahan, muara akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah titel penghargaan ketakwaan di sisi Allah. Mungkin sekian dari saya. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.